makin giat dalam kasih, doa, dan semangat rohani. Poin yang pertama yang bisa kita ambil adalah kita adalah anak-anak terang. Kita harus hidup dalam terang, ya, bukan menjadi anak-anak kegelapan. Prinsip yang pertama, kita harus menjadi anak-anak terang, ya. Walaupun kita ada dimanapun, tetap harus berperilaku sebagai anak-anak terang. Kita hidup di dunia ini tentu, tetapi waktu kita ada di muka bumi ini, tetap menunjukkan identitas diri kita sebagai anak-anak terang. Tidak dilarang mau nonton konser, tidak dilarang, silakan. Tetapi bagaimana identitas diri kita menunjukkan karakter Kristus? Paulus mengajarkan kita untuk berjaga-jaga. Ketika kita lebih suka gelap, coba lihat di media sosial, sangat ngeri ya, sangat ngeri. Enggak anak muda, enggak ibu-ibu, coba lihat. Hai guys, saya mau masak nih guys. Hai guys, saya mau belajar guys. Gak dilarang, tapi berpenampilan yang baik. Waktu kita memasukkan di media sosial, seluruh orang melihat, seluruh dunia melihat. Kita gak bisa menghapus, gak bisa. Walaupun kita menghapus, 5 menit semua orang udah nonton. Jejaknya kelihatan, bisa dilihat orang. Nah, ini cukup hati-hati. Jadi bagaimana kita mau menjadi hidup orang percaya? Tentu makin giat, ya, dalam kasih. Yang ditunjukkan dalam hidup kita dulu, berperilaku karakter Kristus. Tidak mudah, tetapi ini harus kita bangun sebagai orang percaya, hidup di dalam firman Tuhan. Habitsnya harus dibangun, kebiasaannya itu diubah. Yesus waktu dicobai, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dia nggak makan, nggak minum. Kenapa? Karena dia sedang menjalankan tugasnya sebagai manusia, ya. Dan Yesus mau mengajar kepada kita bahwa kita ini tidak hanya hidup dari makan dan minum, tapi kita makan dan minum juga dari firman Allah. Makanya iblis mencoba Yesus gitu kan. Kalau kau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Itu bicara tentang makan. Yesus tidak melawan iblis dengan kekuatannya, dia bisa. Tapi Yesus kalahkan dengan firman. Tidak tambah kamu, kau harus menyembah kepada Allah. Itu firman. Jadi waktu kita bersama-sama di dalam hidup di dunia ini, ya, untuk menjadi hidup terang, habitsnya dibangun, yaitu pada kebiasaanmu bersama firman. Filternya adalah firman Allah. Firman Allah yang menjadikan dasar hidup kita. Menjadikan dasar hidup kita untuk apa? Kita bisa menjadi anak terang. Kalau itu dibangun tiap-tiap hari, lama-lama terbiasa. Jangan terhisap oleh dunia. Jangan sampai anak-anak Tuhan juga semuanya terombang-ambing, gampang terpengaruh dengan kemajuan teknologi gitu. Tapi tetap melihat, Paulus mengajak kepada kita firman Tuhan untuk hidup dalam terang dimanapun. Mata Tuhan memandang kepada orang-orang atau manusia, termasuk orang benar, termasuk orang bersalah. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, mau di kolong langit ini kan. Karena itu, Paulus mengajak kepada kita untuk selalu sadar dan berjaga-jaga. Jangan sampai kedatangan Kristus yang kedua, kita kedapatan di tempat yang salah. Kedatangan Kristus tiba-tiba. Kita ini harus saling menjaga. Ya, saling menjaga. Untuk apa? Karena serangan-serangan iblis yang siap memanah anak-anak Tuhan. Iblis tidak pernah serang di luar sana. Iblis selalu menyerang anak-anak Tuhan, baik di dalam gereja, dalam persekutuan. Iblis menyerangnya dengan senjata. Makanya firman Tuhan mengatakan kepada kita, gunakan perlengkapan senjata rohani kita.
kita untuk tetapi kita yang adalah orang-orang siap, baiklah kita sadar berbaju cirah iman dan kasih dan protokol pengharapan keselamatan harus dalam iman, kasih dan pengharapan. Imannya harus dibangun. Caranya bagaimana? Tadi hidup bergaul bersama Tuhan. Kita sebagai murid Kristus. Yesus memberikan teladan bagi kita untuk kita terus mempelajari karakter Kristus dari waktu ke waktu, dari hari-hari. Makanya Paulus katakan, hidup kita harus diperbarui dari hari ke hari, tiap saat, setiap waktu. Kenapa? Pada dasarnya manusia itu bisa lupa. Yang kedua, habitsnya yaitu lebih condong kepada kedagingan. Karena itu harus terus bergaul akrab dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Iman harus dibangun, kasih harus dibangun, dan pengharapan di dalam Tuhan. Kasih itu harus dibangun di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi yang dipraktekkan. Menunjukkan Kristus datang ke dunia memberikan kasihnya tanpa apapun. Masuk kita. Waktu kita mengasihi orang, mau dari mana pun, kita akan kenal kita harus mengasihi. Itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangun. Kamu seperti yang memang kamu lakukan. Semangat rohaninya dibangun. Hidup di dalam terang firman Tuhan. Bukan menjadi anak gampang ketika ada persoalan, ada tantangan, dia anak yang kuat. Yang dewasa adalah dia bertanggung jawab. Ketika dia bersalah, dia bertanggung jawab. Tidak melempar tanggung jawab kepada orang lain. Oh dia yang salah. Oh dia, padahal dia ikut salah.